terkasih di dalam Tuhan, kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari kita saat ini. Karena itu mari kita siapkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih karena dalam perkenanan Tuhan, Kau memberkati istirahat malam kami, memberikan kami kekuatan, kesempatan untuk bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik dan memulai seluruh hari kami. Saat ini kami ingin mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah kami sehingga hati kami boleh terbuka untuk mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 109. Kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Mazmur 109 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah untukku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku karena besarlah kasih setiamu. Sebab miskin dan sengsara aku, dan sangat dalam terluka hatiku. Aku menghilang seperti bayang-bayang memanjang. Aku dikebaskan seperti belalang. Lututku gemetar karena puasa, dan badanku menjadi kurus kehabisan lemak. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Ketika mereka melihat aku, mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa perbuatan tangan-Mu lah itu, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biarlah mereka mengutuki, asalkan Engkau memberkati. Apabila mereka bangkit, mereka akan dipermalukan, tetapi hamba-Mu akan bersukacita. Biarlah orang yang mendakwa aku berpakaian noda, dan biarlah mereka berjubah malu. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji Dia di tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang yang menghukumnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang berharap pada keadilan Allah. Ketika kita berbicara tentang sebuah perbuatan baik, saudara, nyatanya gak semua orang melakukan perbuatan baik itu dengan tulus. Kadang-kadang dalam sebuah perbuatan, di dalamnya itu ada agenda-agenda yang diselipkan. Kelihatannya sih baik, kelihatannya sih oke, padahal di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi, yang jauh lebih besar. Maka gak heran saudara kalau ada orang-orang yang memang pamrih, berharap ketika memberi satu, dia juga akan dapat satu. Kalau dia melakukan ini, harusnya orang melakukan hal yang sama kepada dirinya. Bahkan ada orang-orang yang pamrih tapi gak tahu diri, saudara. Ngasihnya satu tapi berharap harusnya orang bisa kasih lebih dong dari apa yang dia sudah lakukan dan lain sebagainya. Yang namanya pamrih itu bisa jadi ada di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Pamrih itu artinya motivasi yang tersembunyi, saudara. Harapan yang tersembunyi yang kita pikirkan atau harapkan orang lain juga akan lakukan kepada kita. Ada yang demi keuntungannya sendiri, ada yang demi kepuasannya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, ini mesti hati-hati nih saudara. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang namanya pamrih itu kan motivasi atau harapan yang tersembunyi. Karena itu tersembunyi, kadang-kadang orang gak sadar kalau itu menjadi bagian dari alasan dia melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kadang-kadang orang gak sadar saudara kalau ini mewarnai motivasi saat dia melakukan kebaikan. Ini akan teruji apakah kita benar-benar tulus atau enggak ketika kita berhadapan dengan respons yang tidak semestinya. Kan ada orang yang mengatakan begini saudara, saya berbuat baik, saya gak ngarepin apapun. Pernah dengar yang begitu ya? Saya berbuat baik, saya gak ngarep, saya ngasih sesuatu, saya gak ngarep orang balikin apa yang saya kasih atau memberi juga ya sesuai dengan apa yang sudah saya nyatakan kepada mereka, enggak. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya ternyata orang yang dikasihi, yang kepadanya kita berbuat baik, melakukan yang sebaliknya atau yang tidak kita harapkan,
akankah kita kecewa atau marah, saudara? Kita berbuat baik, kita nggak ngarep dia balas, tapi dia malah jahatin kita. Kita sering ngasih, kita nggak berharap dia ngasih juga, tapi kok bisa-bisanya dia nyerang kita. Nah, ketika kita menghadapi hal itu, disitulah ketulusan kita teruji. Kita akan dinampakkan pada motivasi yang ternyata mungkin tersembunyi di dalam diri kita, ya. Dan saat orang mengalami kekecewaan karena tidak mendapatkan respons yang sama, bisa jadi pamrih itu juga menjadi bagian atau dasar dia melakukan segala sesuatu. Dalam pembacaan kita menarik, saudara, karena ini juga yang dialami oleh pemazmur ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pembacaan kita ini menunjukkan kekecewaan pemazmur yang luar biasa karena ia mendapati respons orang-orang yang diperlakukan baik olehnya justru sebaliknya, saudara. Maka dalam pembacaan kita, kalau kita membaca Mazmur 109 bagian-bagian awal, saya akan bacakan ya untuk kita semua. Di situ dikatakan, orang-orang fasik dan penipu membuka mulut menyerang aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka mengepung aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, tetapi aku tetap berdoa. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Ya, jadi saudara, kita melihat saat pemazmur menyatakan hal ini, pemazmur itu benar-benar mengalami sakit hati yang luar biasa. Pemazmur itu mengalami luka batin yang luar biasa karena dia menghadapi orang-orang yang gak tahu diri. Dia menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip berlaku berbalik melukai dirinya dengan luar biasa. Dia difitnah, dia dibenci secara tidak beralasan, saudara. Bahkan ketika ia sudah menunjukkan kasih, dibalas dengan permusuhan. Ketika dia menyatakan kasih, orang-orang itu menuduhnya. Saat dia berdoa bagi mereka, dia tidak mendapati respons yang baik dari orang-orang itu. Mereka membalas apa yang menjadi kebaikan itu dengan kejahatan dan kebencian ganti kasihnya. Jadi pembacaan kita menunjukkan, saudara, bahwa pemazmur ini benar-benar terluka atas respons orang-orang. Dan tidak hanya terluka dari segi batinnya saja, saudara. Pembacaan kita juga menyatakan dia juga mengalami luka fisik yang luar biasa. Ya, dia mengalami penderitaan secara mental yang juga luar biasa. Dia mengatakan di ayat ke-22, aku miskin dan sengsara, sangat dalam terluka hatiku. Aku menghilang seperti bayang-bayang, dia dikebaskan seperti belalang. Lututnya gemetar karena puasa dan badanku menjadi kurus kehabisan lemak. Aku telah menjadi celak bagi mereka. Ketika mereka melihat aku, mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi penolakan yang didapat itu, saudara, tidak hanya melukai dia secara batin, tetapi juga melukai dia begitu dalam dari segi fisiknya. Dia merasa tertolak, dia merasa dibuang, dia diasingkan, dia disingkirkan sebagai ganti kasihnya. Ya, saudara. Jadi kita harus mulai aware, mulai waspada saat kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Apakah motivasi untuk mendapatkan timbal balik itu mewarnai kita atau tidak? Dan itu akan teruji, saudara, ketika kita tidak mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita inginkan. Orang-orang yang kecewa adalah orang-orang yang berharap mendapatkan sesuatu. Orang-orang yang sakit hatinya, saudara, adalah orang-orang yang nyatanya punya motivasi tersembunyi di dalam tindakan baik yang ia lakukan. Dan ini yang tidak luput dari pemazmur. Oleh karena itu, saudara, dia berseru kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat bagian ini, sebenarnya Mazmur ini menjadi seruan permohonan kepada Tuhan untuk menghakimi atau menghukum musuh-musuhnya. Dan gak main-main, saudara, karena seruan ini dinyatakan oleh pemazmur itu begitu keras. Dia berseru dengan keras untuk
penghukuman terhadap musuh-musuhnya. Dia menyampaikan kutuk kepada mereka yang gak tanggung-tanggung, saudara. Dia mengeluarkan rangkaian kutukan atau permohonan hukuman agar Tuhan tuh membungkam orang-orang yang sudah menjahati dirinya. Dan ini bukan untuk dicontoh, begitu ya saudara. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pemazmur, beberapa bentuk yang ia sampaikan adalah dia berharap agar musuhnya dihukum oleh orang jahat. Ayat yang ke-6 saudara. Ya, atau misalnya di ayat yang ke-8 dikatakan biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Semoga anak-anaknya jadi yatim piatu, semoga istrinya jadi janda, semoga keturunannya dilenyapkan dan tidak ada belas kasihan atas keturunannya dan lain sebagainya. Terus saudara, saat pemazmur menyampaikan ini, dia menunjukkan seruan dari sakit hati yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa dia juga mengharapkan celaka untuk orang-orang yang melukai dirinya. Kita pernah merasakan hal yang sama nggak saudara, seperti pemazmur? Saat kita disakiti, saat kita dilukai, kita berdoa semoga kamu deh yang ngalamin sial, semoga kamu deh ya yang Tuhan bales dan lain sebagainya. Pernah kita begitu saudara? Ya, kadang-kadang kita melakukan hal ini sebagai ganti sakit hati kita yang luar biasa. Tapi sekali lagi saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini menunjukkan bahwa ia terluka sehingga dia berharap celaka orang lain itu nyata di depan dia sebagai penghukuman, bukan untuk dicontoh. Ya, bukan untuk kita tiru aja doa pemazmur, enggak saudara. Kita mesti baca lengkap. Karena ketika pemazmur menyatakan seruan atau kutukan agar orang-orang itu dihukum saudara, maka bagian penutup dari mazmur yang kita baca itu menyatakan begini: bertindaklah untukku oleh karena namamu. Ya, ayat 26 saudara, ayat yang menarik nih ya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Biarlah mereka mengutuki asal engkau memberkati. Jadi di tengah-tengah kemarahan, sekalipun dia pengen banget nih orang-orang itu celaka, tetapi dalam kesadarannya beriman, dia tetap memohon agar Tuhan membela dan menyertainya seturut dengan keadilan Tuhan, bukan keadilan dia. Ya, dia sih berharap semoga orang itu sial deh hidupnya, semoga anaknya jadi yatim, itu harapan dia. Tapi yang kemudian menjadi penutup dari pergumulannya, seruan dalam doanya adalah ia memohon agar Tuhan bertindak karena namanya, agar Tuhan bertindak sesuai dengan kasih setia Tuhan. Pada waktunya saudara, dalam pergumulan ini pemazmur tahu bahwa penghukuman itu bukan hak pemazmur, bahwa penghukuman itu adalah haknya Tuhan. Namanya aja haknya Tuhan saudara. Kalau Tuhan mau balas boleh nggak? Boleh, terserah Tuhan. Tapi kalau Tuhan ternyata nggak mau balas, ya nggak apa-apa. Begitu itu juga terserah Tuhan. Kan kadang-kadang kita gemes ya. Kok kita berpikir kok orang-orang yang jahat sama saya nasibnya baik-baik aja. Kok Tuhan nggak hukum? Ya itu terserah Tuhan saudara. Karena itu haknya Tuhan, ya bukan haknya kita. Dalam kemarahan pemazmur, sekalipun dia menginginkan celaka orang lain karena orang itu melukai dirinya, dia sampai pada kesimpulan mengharapkan agar keadilan itu dilakukan seturut dengan kasih setia Tuhan, seturut dengan kebenaran Tuhan. Dan yang dia mohon saudara adalah kekuatan yang asalnya dari Tuhan. That's why bagi saya saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur itu powerful ya. Biarlah mereka mengutuki asalkan engkau memberkati. Ya, biarlah orang yang mendakwa aku berpakaian noda, biarlah mereka berjubah malu, terserah deh. Ya, kamu mau ngapain saya, kamu mau mengutuki saya, terserah, selama Tuhan ada di pihak saya. Terserah kamu mau ngapain, ya, mau melukai saya seperti apapun, selama Tuhan ada bersama dengan saya. Saya punya Tuhan, saya punya Allah yang menjadi pembela saya, dan saya tahu Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan mengadili seturut dengan kasih setianya. Dia akan mengadili seturut dengan kebenaran Tuhan, seturut dengan keadilan Tuhan. Dan itu yang membuatnya bisa menaikkan syukur kepada Tuhan.
Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku hendak memuji Dia di tengah orang banyak. Ya, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang yang menghukumnya. Kita mengimani bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil, saudara, yang akan berdiri di sebelah kanan orang yang miskin. Orang miskin kan seringkali gak punya dalam tanda kutip kekuatan untuk membela dirinya, saudara. Di tengah orang-orang yang ingin menghukumnya, di tengah orang-orang yang ingin menindasnya. Tapi bagi pemazmur, Tuhan itu ada berdiri loh bersama orang-orang yang demikian. Dan Dia juga meyakini bahwa dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan akan ada bersama dengan dirinya. Oleh karena itu, saudara, biarlah firman ini boleh meneguhkan kita juga untuk bisa berproses bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan situasi yang tidak mudah, kita berhadapan dengan orang-orang yang melukai kita begitu dalam, kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita, tidak melakukan hal yang baik padahal kita udah mengasihi mereka sedemikian rupa. Kita berhadapan dengan situasi yang menyesakkan kita, menikung kita, menikam kita, saudara. Di sini kita mau belajar bukan untuk mengutuki orang lain, tetapi untuk belajar seperti pemazmur yang menyerahkan pengadilan tertinggi kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan yang tidak tinggal diam, punya kepercayaan diri untuk melangkah dan berproses. Sekalipun dunia menyerangku, selama aku punya Tuhan, itu cukup. Kalau kita masih ada dalam situasi di mana kita mengharapkan celaka orang lain karena mereka melukai kita, maka mari saudara datang kepada Tuhan, kita lembutkan hati kita supaya apa yang jahat yang terjadi pada kita tidak mengubah kita menjadi sama seperti mereka. Kiranya Tuhan menolong kita berproses dengan baik. Kita akan menutup di dalam doa, saudara. Mari kita berseru dalam doa. Tuhan, tolong dan topang kami sehingga dalam situasi yang tidak mudah, ketika kami berhadapan dengan orang-orang di sekitar kami, situasi yang menyesakkan, kami boleh bisa melangkah dengan keyakinan penuh di dalam dan bersama dengan Tuhan. Doa kami agar Kau menguatkan iman kami, menguatkan percaya kami, sehingga dalam seluruh proses itu kami ditopang, melangkah bersama dengan Tuhan dalam sebuah kepastian yang utuh. Berkati kami yang akan memulai menjalani seluruh hari kami, penyertaan Tuhan atas kami. Kami menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang percaya diri, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dan itu lebih dari cukup. Topang kami semua di dalam gumul juang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, selamat melanjutkan dan menjalani hari kita. Semoga semuanya berjalan dengan baik hari ini. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.